Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samiati. Saya merupakan mahasiswa aktif Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian di Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tanah organik pertanian. Tanah organik adalah jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Tanah organik ini oleh orang Indonesia sering disebut dengan tanah gambut. Adapun dalam keilmuan, tanah organik ini disebut dengan istilah organosol ataupun histosol. Tanah organik terbentuk akibat pemadatan bahan organik yang sudah terurai. Warnanya hitam dan merupakan pembentuk lahan gambut. Seiring dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan jenis tanah ini dapat berubah bentuk menjadi batu bara. Tanah ini cenderung memiliki tingkat keasaman tinggi dan miskin mineral. Tanah tersusun dari bahan padatan, air, dan udara. Bahan padatan tersebut dapat berupa bahan mineral dan juga bahan organik. Bahan mineral terdiri dari partikel pasir, debu, dan juga liat. Ketiga partikel ini menyusun tekstur tanah. Bahan organik dari tanah mineral berkisar 5% dari bobot total tanah. Meskipun kandungan bahan organik tanah mineral sedikit, lebih dari 5%, tetapi memegang peranan penting dalam menentukan kesuburan tanah. Bahan organik tanah dapat berasal dari dua sumber, yaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer meliputi jaringan organik tanaman atau flora yang dapat berupa daun, ranting, cabang, batang, buah, dan juga akar. Jaringan tanaman ini akan mengalami dekomposisi dan akan terangkut ke lapisan bawah tanah. Sedangkan untuk sumber sekunder, bahan organik adalah binatang atau fauna. Fauna atau binatang terlebih dahulu harus menggunakan bahan organik tanaman. Setelah itu, barulah binatang menyumbangkan pula bahan organik. Adapun proses dekomposisi bahan organik yaitu yang pertama melalui reaksi enzimatik atau oksidasi enzimatik, yaitu reaksi oksidasi senyawa hidrokarbon yang terjadi melalui reaksi enzimatik menghasilkan produk akhir berupa karbon dioksida, air, energi, dan juga panas. Yang kedua melalui reaksi spesifik berupa mineralisasi dan atau imobilisasi unsur hara esensial berupa hara nitrogen, fosfor, dan belerang. Adapun reaksi yang ketiga yaitu pembentukan senyawa-senyawa baru atau turunan yang sangat resisten berupa humus tanah. Adapun pengaruh bahan organik terhadap keadaan tanah yaitu perkembangan perakaran tanaman paling banyak terletak di lapisan olah atau lapisan atas tanah sampai kedalaman 15 sampai 30 cm yang mengandung paling banyak bahan organik. Bahan organik sangat besar peranannya dalam menyediakan media pertumbuhan dan perkembangan perakaran. Sedangkan bahan organik berbentuk humus dapat menahan hara tanaman menjadi bentuk tidak larut dan tidak mudah tercuci air hujan. Makin tinggi kadar bahan organik, makin banyak hara tanaman dapat ditahan, sehingga bahan organik dapat berfungsi sebagai gudang atau media penyimpanan hara tanaman dan pemupukan anorganik yang dilakukan dapat lebih efisien. Bahan organik juga dapat menyerap panas tinggi. Sebaliknya dapat juga menjadi isolator panas karena mempunyai daya hantar panas rendah. Makin banyak bahan organik, makin banyak pula populasi jasad mikro dalam tanah. Sifat humus dari bahan organik adalah gembur, bobot, isi rendah, dan dengan kelembapan tanah tinggi, serta temperatur tanah yang stabil meningkatkan kegiatan jasad mikro tanah, sehingga pencampurannya dengan bagian mineral memberikan struktur tanah yang gembur dan remah serta mudah untuk diolah. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.